Mungkin di antara kita ada yang berpikir, saya ini sudah puluhan tahun bekerja, tapi nggak kaya-kaya gitu. Ya mungkin kita melakukan hal-hal yang ternyata menjauhkan kita dari rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ubilka wal khatim lima sabaqa nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jamaah maghrib yang kami muliakan, insyaallah kita akan masuk ke pembahasan baru, yaitu faktor-faktor penolak rezeki. Minggu kemarin kita telah membahas amalan penarik rezeki. Nah, sekarang kita bahas sebaliknya, dosa penolak rezeki. Ya. Ini memang kita harus bahas biar seimbang ya. Jadi dengan kita tahu dosa-dosa yang menolak rezeki, kita makin menjauh dari dosa-dosa itu. Mungkin di antara kita ada yang berpikir, saya ini sudah puluhan tahun bekerja, tapi nggak kaya-kaya gitu. Ya mungkin kita melakukan hal-hal yang ternyata menjauhkan kita dari rezeki. Kalaupun kita mendapatkan rezekinya, tapi tidak berkah. Itulah yang dinamakan harta haram. Kita telah yakini bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rezeki itu enggak ada yang tertukar. Jadi kita yakin rezeki itu sudah diatur dan tidak ada yang tertukar. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Muslim dari Abdullah Amr bin As, nomor hadisnya 2653. Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfi sanah. Artinya Allah sudah menetapkan, sudah menakar rezeki makhluk itu sebelum diciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Jadi sebelum langit dan bumi diciptakan, kita sudah dikadar, ya, sudah ditentukan kadar rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita pahami, nggak ada istilah di dunia ini kita masalah dunia saling sikut, saling menjelekkan, ya, karena kita sudah yakin kalau rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi masalah rezeki, kita nyantai aja ya. Beda kalau masalah akhirat, kita harus fastabiqul khairat. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ketetapan rezeki di dalam surah Asy-Syura ayat 27. Qala Allah Ta'ala, walau basatallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ardi walakin yunazzilu biqadri ma yasha'u innahu bi ibadihi khabirun basir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekiranya Allah melapangkan rezeki hambanya, pasti
bumi ini tidak cukup untuk memuatnya. Ya. Saya ulang, sekiranya Allah melapangkan rezeki bagi hambanya, maka untuk rezeki satu orang pun bumi ini tidak cukup untuk memuatnya. Ya. Walakin yunazzil biqadri ma yasha'u, akan tetapi Allah menurunkan rezekinya dengan kadarnya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Apakah orang ini ditakdirkan kaya atau sederhana? Innahu bi ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya itu Maha mengetahui dan Maha melihat. Ya, kita lihat ya. Kita yakini salat sunnah 2 rakaat fajar sebelum subuh itu kalau dibandingkan dengan harta itu memenuhi langit dan bumi. Itu baru satu orang, Pak. Gimana kalau diperlihatkan semua rezekinya, ya, manusia yang berjumlah miliaran? Tentunya tidak cukup bumi ini. Makanya dikadar oleh Allah tidak dibagikan semuanya di dunia, tapi di akhirat nanti dibagikan semuanya 100%. Jadi kita yakini, Pak ya. Makanya kalau kita beramal, sholat sunnah saya ini lebih besar daripada langit dan bumi. Makanya orang kaya, kalau didata ya, siapakah orang yang paling kaya? Adalah orang yang sholat sunnah subuh 2 rakaat. Ya. Makanya sholat sunnah subuh ini sangat ditekankan oleh Rasulullah dalam hukum fikihnya. Makanya ada namanya sholat sunnah qada, ya. Sepakat ulama kalau ada yang namanya sholat sunnah qada sebagaimana sholat wajib qada, ya. Seperti yang sering kita lakukan, Pak ya. Kalau kita terlambat bangun subuh, kita misalnya bangun jam 8, apa yang kita lakukan, Pak? Langsung mandi, langsung kerja, atau sholat subuh? Nah, sholat subuh, Pak ya. Nah, itulah namanya sholat qada. Sebagaimana menurut ulama, jumhur ulama, sebagaimana sholat subuh bisa diqada, saking pentingnya sholat sunnah subuh ini, itu pun bisa diqada. Sepakat ulama ya, sepakat ulama. Silahkan baca kitab-kitab fikih. Ya, ada namanya sholat qada. Ya. Dan ada orang tua kita di sini yang sampai sekarang masih mengqada sholatnya. Orangnya berjamaah di Masjid Agung. Dia itu selalu mengqada sholatnya. Orang sudah tahu, nggak curiga lagi. Oh, sholat qada ya. Iya. Jadi harta atau rezeki itu sekiranya diperlihatkan oleh Allah, bumi ini tidak sanggup untuk memuatnya. Contoh ya, contoh. Di dalam riwayat dikenal Sayyidina Ali itu mengandalkan sholat. Jadi amalan terbaik Sayyidina Ali sholat. Sampai-sampai beliau katakan, kalian cabut anak panah yang menembus dada saya ketika sholat. Jadi beliau sempat bertanya, wahai Rasulullah, apakah di surga nanti ada sholat? Apa jawab Rasulullah? Di surga nanti nggak ada istilah ibadah lagi, tempat bersenang-senang. Apa kata beliau? Alangkah tidak enaknya ya, di surga nggak ada sholat. Ya. Sayyidina Ali, beliau ketika masuk masjid ditanya, wahai Ali, kamu kalau ditawarkan 2 hal, masuk surga sekarang atau masuk masjid? Apa kata beliau? Saya lebih senang masuk masjid atau sholat. Kalau saya masuk surga sekarang, saya menikmati sarana yang ada di surga.
makanannya, bidadarinya. Tapi kalau saya masuk masjid, saya sholat, saya langsung komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliaulah yang mengajarkan kepada kita, kalau kalian sholat, ibaratnya inilah sholatmu yang terakhir, dan untuk menjaga kehusyuan, ibaratnya kamu berada di surat sholat. Jadi kita sholat itu menurut Sayyidina Ali, kita berada di sirat dan di bawah neraka. Bagaimana kita bisa bayangkan kehusyuan itu? Ya, suatu ketika Sayyidina Ali habis dari masjid sholat subuh, ke rumahnya bertanya kepada istrinya, Sayyidatina Fatimah, wahai istriku, ada nggak yang bisa dimakan? Wahai suamiku, enggak ada. Nah, sebentar ya, saya balik. Jadi usahanya balik ke masjid, sholat, minta makanan. Nah, ini amalannya orang hebat ini Pak, ya, nggak tanggung gitu. Ya kalau kita, wah pasti lain usaha kita ya. Sudah balik, bertanya lagi, sudah adakah makanan? Belum, wahai suamiku. Oke, saya balik ke masjid. Sampai yang ketiga kali, ya. Ketika yang ketiga kali bertanya, wahai istriku, sudah adakah makanan? Ada. Gimana ceritanya? Itu yang mesin penggilingan gandum berputar sendiri dan menghasilkan gandum. Apa yang dilakukan Sayyidina Ali? Langsung dia stop. Maka kata Rasulullah, sekiranya Ali tidak menstop itu pabrik gandum, sampai sekarang bumi ini penuh dengan gandum. Coba amalannya, keyakinannya Sayyidina Ali. Itu masalah sepele Pak, masalah kecil, masalah makanan. Jadi buat orang beriman ini, dunia ini gak ada apa-apa. Ya, sekiranya Sayyidina Ali tidak menstop pabrik itu sampai kiamat, maka bumi ini penuh dengan gandum. Baru satu orang, gandumnya Sayyidina Ali. Ya, jadi benar kata Rasulullah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, betul-betul rezeki kita ini sudah ditakar. Makanya kita nggak ada istilah cemburu kepada orang kaya, kecuali orang kaya ini rajin bersedekah. Karena ada dua hal yang pantas untuk dicemburui. Bukan kita cemburui orangnya, tapi sifatnya. Orang kaya yang suka bersedekah dengan orang alim berilmu yang suka membagikan ilmunya. Ya, hanya dua orang yang bisa kita cemburui. Jadi keyakinan kita sudah mantap ya, kalau harta itu, rezeki itu sudah dibagi. Ya, jadi kita tinggal berusaha menjemput rezeki itu dan bersyukur. Selesai. Ya, nggak ada istilah rakus ini, rakus, nggak usah. Bersyukur aja. Karena masih banyak orang yang di bawah kita yang lebih susah dari kita. Ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti, faktor-faktor atau dosa-dosa penolak rezeki. Nah, ini panjang juga pembahasannya, mungkin beberapa pertemuan sebagaimana amalan-amalan penarik rezeki. Yang pertama, penolak rezeki itu ya sering kita lakukan ya. Yang pertama, tidur pagi. Masya Allah. Tidur pagi ini yang dimaksud orang yang bangunnya juga kesiangan, masuk di sini. Akhirnya sholat subuhnya dikoada. Ya, seperti yang kita sering lakukan lah. Saya juga. Ya, kita berlindung kepada Allah ya. Semoga kita istiqamah dalam menjaga sholat 5 waktu, terutama sholat subuh. Ya, jadi faktor penolak rezeki itu tidur pagi. Jangan sampai kita keduluan oleh orang non muslim. Jangan sampai. Masa orang Islam bangun jam 7 sih, gimana? Orang non muslim aja bangunnya jam 5, padahal nggak sholat. Kita kurang apa lagi Pak? Ada sholat tahajud,
Kita bangun jam 3, jam 4. Salat subuh jam 5. Kurang apa lagi? Ya. Makanya ada doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di pagi harinya. Jadi paling bagus kita memulai pekerjaan di pagi atau subuh hari. Jadi setelah kita sholat subuh berjamaah, kita berzikir karena ada amalan juga yang pahalanya sama dengan umrah, yaitu sholat isyraq. Ya. Jadi sholat isyraq itu sama dengan haji dan umrah. Ya, setelah itu kita bekerja. Jadi sudah pas ya. Jadi orang Islam itu jangan sampai keduluan bangun oleh orang kafir. Jangan sampai keduluan bangun oleh ayam. Ya. Ayam subuh-subuh bangun Pak ya. Bahkan ayam itu yang membangunkan kita. Itu di Jakarta Pak ya, di salah satu masjid di Hayam Buruk. Itu ada ayam yang berkokok itu jam 3. Jadi masjid itu ada ayam ditaruh situ. Saya bilang, ini pinter juga ini ayam ini. Tiap jam 3 berkokok, tiap subuh berkokok. Saya bilang, ini sekolah di mana ini ayam ini? Pinter Pak. Di Jakarta itu, di Hayamuruk, Jalan Hayamuruk, di apa lagi, lupa namanya, di markas tablik itu. Ya. Nah, jadi kita menghindari Pak ya, tidur pagi. Ini juga tidur pagi ini membuat orang kadar darah putihnya naik ya, kalau nggak salah. Dari segi kesehatan pun nggak bagus kita tidur pagi. Ya, makanya kita dianjurkan tidur selepas Isya. Kalau orang tidur habis Isya, insya Allah pasti bangun jam 1 atau jam 3. Pasti itu Pak. Bangun karena mau kencing, pasti bangun. Asal tidurnya setelah Isya, jam-jam 8 lah. Nah, kita tidurnya jam 1. Gimana mau bangun? Jam 1 tidurnya Pak. Gimana mau bangun jam 3 Pak? Gimana mau bangun subuh? Ya. Jadi itu yang pertama, penolak rezeki itu adalah tidur pagi. Tidur yang disunnahkan qailula ya, qailula setelah duhur. Ini terbukti di Jepang. Ada satu perusahaan itu pabriknya itu tiba-tiba mundur. Hasilnya itu nggak bagus. Akhirnya dipelajari apa ya yang menyebabkan ini produksi berkurang ini. Akhirnya ya, dia pelajari Islam. Oh, ada namanya Islam itu tidur qailula ya. Nah, akhirnya diterapkan, diwajibkan pegawainya yang bekerja di perusahaan itu untuk tidur setelah duhur meskipun 20 menit. Apa yang terjadi Pak? Produksinya meningkat. Karena orang kalau waktu tidur bekerja memang nggak konsen. Sama lah kalau kita kuliah ya. Ya, kalau kita kuliah program S2, S3 itu memang jam kuliahnya habis duhur, kantuk Pak, kantuk. Jadi memang ada sunnah ya, nggak boleh ditinggalkan. Ya. Yang kedua, yang penolak rezeki itu adalah pelit. Ya, pelit bin kikir bin apa lagi Pak? Kikir, maseke, makadi, kikir gelang, maseke, makadi, ini kikir, pelit, apa lagi Pak? Bakhil, ya. Ini orang begini nih, wah, ini rezekinya ini nggak bisa, ya. Kita baca hadisnya. La yadkhulul jannata khibbun wala bakhilun wala mannanun, rawahu Tirmizi an Abi Bakar As-Siddiq. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga penipu, ya. Kemudian orang bakhil,
Kemudian orang yang jika memberi selalu menyebut-nyebut. Contoh, ini kalau bukan saya ini Pak, masjid ini enggak kebangun ini Pak. Wah, manam ya, la yadkhul jannah. Ini kalau bukan saya, sekolah ini enggak bakal jadi. Wah. Ya. Kalau bukan saya, kau enggak bakalan dapat kerja, kau miskin terus kau. Kalau bukan saya, kalau bukan saya, kalau bukan gue, la yadkhul jannata khibbun wala bahir wala manna. Nauzubillah min dzalik. Kita telah ketahui bersama, rizki yang paling tinggi itu adalah surga. Ya. Buat apa sih kita pelit? Ya contoh, nggak apa-apa sih kita mengisahkan. Saya ke pasar, terus saya bilang nanti malam majelis kita ini mau makan kan, bagi makanan. Terus dia bilang, oh jadi makanan gratis ya? Iyalah gratis. Ya kok bisa? Saya bilang, ya hidup cuma sekali. Akhirnya dia menantang kan, saya bilang, boleh gratis juga untuk kamu, tapi mau nggak kamu gratiskan tempat makanannya? Mikir dia Pak, mikir. 2 kali dia bilang begitu. Saya bilang, maaf, kita nggak sejalan pikiran kita. Saya bilang, buat apa sih pelit? Hidup cuma sekali. Coba Pak. Padahal kalau dilihat, Masya Allah, hal sepele aja nggak mau. Ya. Jadi nauzubillah ya, kita kena wanti-wanti Rasulullah, tidak akan masuk surga orang pelit, penipu, dan orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan. Ya. Kemudian hadis yang kedua, qasamun minallahi la yadkhulul jannata bakhilun. An Abdullah ibnu Abbas. Allah bersumpah atau Allah sumpahi tidak bakal masuk surga orang bakhil, orang pelit, kikir, maseke, makan di kikir gelang, tidak masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Kemudian hadis berikutnya, khaslatani la tajtami'ani fi mu'minin, al-bukhlu wa su'il khuluqi, rawahu Tirmizi. Jadi ada 2 sifat, kata Rasulullah, itu tidak pantas bagi orang beriman. Apa itu? Bahil dan buruk akhlaknya. Jadi 2 sifat ini enggak boleh ada sama orang beriman. Salah satunya pun enggak boleh. Jadi yang namanya orang beriman itu enggak boleh bahil dan enggak boleh buruk akhlaknya. Kata Rasulullah, kalau orang beriman tidak mungkin ada di dalam dirinya 2 sifat ini. Iya. Kita berdoa Pak ya, semoga sifat-sifat kebahilan kita ini hilanglah. Karena orang bahil itu, jangankan orang dermawan, orang bahil pun nggak mau dekat sama orang bahil. Ya. Itu hadisnya ada ya, saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abi Hurairah ini adalah Al-Sufa ya. Al-Sufa itu adalah orang yang tinggal di masjid. Ya. Jadi normalnya masjid itu ada kamar khusus untuk musafir, ada kamar khusus untuk orang yang tidak mampu. Nah, di situ kita kasih makan. Ya. Ada masjid percontohan itu di Jawa itu saldonya 0 terus, tiap hari kasih makan. Itulah masjid yang sesungguhnya. Tiap hari kasih makan, tiap hari kasih makan. Iya. Perlu kita adakan studi banding ya, bagaimana cara mengelola masjid. Tiap hari kasih makan, tiap hari kasih makan. Ya, kami alhamdulillah 2013 sudah adakan penelitian di Thailand dan Malaysia, luar biasa loh. Thailand dan Malaysia itu luar biasa.
ada dapurnya, ada tempat tidurnya. Ya, luar biasa. Jadi orang dermawan itu, ya kita bahas lagi kembali ke Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah ahlus sufa ya, orang yang tinggal di masjid. Makanya banyak hadis beliau riwayatkan karena sering bersama Rasulullah. Nah, lebih 5.000 hadis beliau riwayatkan. Digelar Abu Hurairah karena beliau sangat suka kucing ya. Hira itu artinya kucing ya, kiton. Jadi Abu Hurairah Abu kucing, Abu Miong ya. Jadi kucing itu ya gak apa-apa dipelihara ya, asal dijaga kebersihannya. As-sakhiyyu qaribun minallah. Orang dermawan itu dekat dengan Allah. Dermawan ya, dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Qaribun minan nas. Jadi orang dermawan itu pasti banyak orang yang suka. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia ya. Ya, kita bisa bayangkan ya. Pokoknya kalau ada orang dermawan pasti dikenal. Ya, pasti dikenal. Meskipun sudah meninggal dunia, meskipun sudah tidak berdaya lagi, pasti dikenal. Oh, bapak ini dulu dermawan, sering bantu masjid, sering bantu majelis taklim, sering bantu fakir miskin. Pasti dikenal, Pak. Ya. Baidun minan nar. Orang dermawan itu jauh dari neraka. Jadi dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Wal bakhilu baidun minallah. Orang bakhil itu jauh dari Allah, baidun minal jannah, jauh dari surga, baidun minan nas, dan jauh dari manusia. Makanya sering kita sampaikan, orang pelit itu dibenci sama orang pelit. Ya. Orang dermawan itu dicintai sama orang pelit. Tapi orang pelit itu dibenci sesama orang pelit. Bisa dibayangkan Pak ya, sesama pelit masuk warung, kira-kira siapa yang bayar? Ya? Satu lewat dapur kabur, satu lewat depan kabur. Siapa yang bayar Pak? Sama-sama pelit. Jadi orang pelit pun dibenci sama orang pelit. Ternyata hadisnya ada, baru saya temukan. Ya Allah. Dulu saya tahu ada lele ya. Dengar aja, orang pelit dibenci orang pelit. Ternyata ada hadisnya. Jadi al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, wa ba'idun minan nas. Jadi orang pelit itu tidak disukai oleh manusia. Tidak disukai oleh orang dermawan dan tidak disukai oleh orang pelit. Ya. Masa ke ya. Ya nauzubillah min dzalik. Qaribun minan nar. Jadi orang pelit itu qaribun minan nar, dekat untuk masuk neraka. Ya. Wala jahilun sahih ahabbu ilallahi azza wa jalla min alimin bakhil. Ya, tolong didengar baik-baik. Orang bodoh yang dermawan itu lebih dicintai oleh Allah daripada ahli ibadah atau orang alim pelit. Ya, saya ulang, orang bodoh tapi dermawan lebih dicintai oleh Allah daripada ahli ibadah, orang baik, orang alim pelit. Ya, Sadaqah Rasulullah. Pokoknya nanti kok bisa ya? Pokoknya begitu. Pokoknya sabda Rasulullah begitu. Hadis riwayat Tirmizi. Ya. Jadi semoga kita diberikan, dianugerahkan ya sifat untuk al-yadul ulya khairu min al-yadis sufla ya. Memang sih Pak ya, memang memberi itu kadang harus dipaksakan Pak. Sesekali lah, ya, sesekali. Soalnya kadang kita paksakan masalah dunia Pak. Coba Pak, kita kehabisan pulsa ya. Urusan dunia kan? Kita paksakan untuk beli pulsa atau gimana Pak? Atau enggak usah lah beli pulsa bulan ini. Coba. Kadang ada orang bangun rumah, sudah bagus rumahnya, bangun lagi. Atau bikin rumah lagi. Kan mubazir Pak.
Iya. Mending ya, ya kita sumbangkan aja. Kalau kita berpikir akhirat sebenarnya. Makanya saya bilang, kenapa sih hidup cuma sekali? Ya, kita yakin Pak ya, hidup cuma sekali kan? Ya. Kok enggak kita habis-habisan gitu, jor-joran untuk akhirat Pak? Buat apa lagi? Nauzubillah kita kena di surah Al-Munafiqun itu, kalau nggak salah ayat 10 itu. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia untuk bersedekah. Ya. Jadi amalan yang pertama disesali orang di dalam kubur adalah kenapa waktu dunia saya pelit, kurang bersedekah. Ya Allah, kembalikan saya sebentar saja di dunia, sebentar saja, biar saya bersedekah deh. Bukan kembalikan saya untuk umrah, untuk haji, untuk sholat, enggak. Kembalikan saya sebentar saja di dunia untuk bersedekah. Ya. Apalagi orang yang pelit berzakat, wah, makanya Khalifah Abu Bakar itu memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Padahal pernah sekali Khalifah Umar bin Khattab tidak menghukum pencuri yang karena mencuri kelaparan. Ya. Jadi kalau orang mencuri darurat Pak, ya, orang banyak kan kejadian di Indonesia ini, orang mencuri singkong karena betul-betul lapar kasihan. Jangan dihukumi Pak, karena Khalifah Umar itu tidak menghukum orang yang mencuri betul-betul kelaparan. Misalnya ya, orang mencuri beras 1 liter ya, 1 kilo karena lapar, jangan dihukum Pak. Kalau perlu kasih aja, nggak usah bayar deh, kan 10.000, nggak usah Pak. Beda kalau mencurinya 10 ton, 10 ton, wah ini ya. Jadi kalau orang mencuri karena darurat, jangan dihukum. Ini orang korupsi beratus-ratus miliar, bebas, diberikan keringanan, diskon. Subhanallah, ya Allah. Jadi itulah faktor yang menghambat rezeki kita adalah pelit, pelit. Yang ketiga, berpaling dari perintah Allah. Kita telah yakin bahwa rezeki itu sudah diatur, dijamin, maka enggak ada alasan kita untuk tidak taat kepada Allah. Jangan cuma mengejar dunia, kejarlah yang punya dunia. Insya Allah dunia akan mengejar Anda. Tapi kalau dunia dikejar terus tanpa taat kepada Allah, niscaya kita enggak bakal kaya. Ya, kaya dalam arti kita telah bahas Pak ya. Kaya itu yang utama dalam Islam adalah kaya hati. Kemudian iman, Islam, itulah kekayaan yang tertinggi Pak. Iman, akhirnya kita sampai ke surga. Itulah kekayaan kita di surga. Ya. Jadi bukan orang kaya Pak. Kalau cuma hitungannya banyak uangnya di dunia, ujung-ujungnya masuk neraka. Bukan orang kaya namanya. Jadi orang kaya itu kaya di dunia, kaya di akhirat. Jadi golongan manusia ada 4 Pak ya. Yang pertama, semoga kita semua kaya di dunia, kaya di akhirat. Yang pertama ya. Yang kedua, kaya di dunia, miskin di akhirat. Nauzubillah. Yang ketiga, miskin di dunia, kaya di akhirat. Kemungkinan kita nanti itu banyak itu. Gak apa-apa. Yang keempat, nauzubillah, miskin di dunia, miskin di akhirat, masuk neraka. Gak gunaan atau apa ke? Ya Allah, ya. Semoga kita golongan pertama ya, kaya di dunia, kaya di akhirat. Di akhirat masuk surga bersama Rasulullah, Jannatul Firdaus. Iya. Ya. Kenapa? Setuju? Ya, paling kita nomor 3 lah, miskin di dunia, kaya di akhirat. Ya, jangan juga kaya di dunia, miskin di akhirat. Jangan Pak. Apalagi nomor 4,
Sudah miskin di dunia masuk neraka lagi. Janganlah ya. Ya mungkin orang itu orang yang nggak pernah pengajian kali ya. Ya Allah ya. Yang ketiga, penolak rezeki adalah tidak taat kepada Allah, berpaling dari perintah-perintah Allah. Surah Thaha ayat 124. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatan saya, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit, miskin, susah meskipun banyak duitnya, tapi susah aja. Ya. Banyak uangnya, nggak bisa makan enak. Ya. Nggak pernah merasakan enaknya makan. Ya. Bisa dia beli makanan enak, tapi tidak bisa dia makan enak. Dibeli aja itu makanan yang 1 juta, tapi nggak enak dia makan. Nauzubillah. Siapa yang berpaling dari peringatan saya, kata Allah, maka akan diberikan kehidupan yang sempit, susah, miskin, gelisah, bencana saja, ya. Nggak senang. Ya. Kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nauzubillah min dzalik. Akan dikumpulkan nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Subhanallah, nauzubillah. Ya. Mereka nanti, ya Allah, saya kan di dunia melihat, ya Allah, kok sekarang ini buta saya. Apa kata Allah? Iya, kamu dulu sok enggak lihat masjid, dekat dengan masjid tapi enggak lihat pintunya masjid. Ya Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi penolak rezeki itu jauh dari mengingat Allah. Zikri ya. Di sini zikri ya. Bisa dikatakan di sini orang yang kurang zikirnya kena Pak. Kena. Ya, makanya kita dianjurkan untuk banyak zikir. Ribuan Pak. Ya. Perintah Rasulullah, jangan sampai lidahmu kering dari berzikir. Atau basahkan selalu lidahmu untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa menit lagi? Ya? 10 atau 5. Ya. Sampai bunyi. Ya, satu lagi ya. Satu lagi. Jadi jangan sampai gara-gara dunia kita meninggalkan perintah Allah. Contoh ya, sholat. Contoh sholat. Kita karena kerjaan jangan sampai meninggalkan sholat. Pekerjaan bisa dipending Pak. Makanya ada riwayat ya. Coba saya ajak berpikir. Hiduplah engkau seakan-akan hidup untuk selamanya ya. Ya, ada riwayat begitu ya. Ini riwayat ini dipertentangkan apakah hadis atau bukan. Enggak ada urusan itu. Yang jelas ini adalah kata-kata bijak yang banyak hikmahnya. Ya. Itu jurusannya peneliti hadis itu. Ya. Isfid dunia ka'annaka ta'ishu abada. Ya. Hiduplah di dunia ini seakan-akan hidup selamanya. Ya, 1000 tahun lagi ya. Ya. Dan kerjakan akhiratmu seakan-akan meninggal besok. Ka'annaka tamutu gada. Ya, wa isli akhiratika ka'annaka tamutu gada. Ya. Ya, coba kita lihat ya, kita berpikir. Kalau kita dihadapkan dua pekerjaan yang oleh kita ini darurat semua ya, misalnya ya, orang di kantor lagi rapat, lagi sibuk, orang di kebun lagi sibuk, orang di pasar lagi melayani pembeli. Dihadapkan dua pilihan ini, kita pilih yang mana Pak? Ya, coba kita pikirkan. Mana yang dipending dulu kira-kira? Yang dipending dulu dunia seakan-akan hidup selamanya, kan selamanya. Atau akhirat kita mau mati besok ini. Mana dipending ini? Mati besok atau selamanya? Mana Pak? Tolong jawabannya Pak. Yang dipending yang hidup selamanya. Kita kan hidup selamanya Pak. Masih ada besok.
Dunia masih ada besok, masih ada lusa, masih ada minggu depan. Kan dunia Pak, selamanya kan. Tapi akhirat mau dipending, mati besok. Mau pending ya, mati besok. Kenapa Pak? Jadi begitu Pak. Jadi yang dipending itu pasti masalah dunia. Manakala kita dihadapkan dengan dua hal yang masing-masing darurat menurut kita. Ya, misalnya orang di kantor rapat ini, azan, stop dulu. Kita dengar azan dulu, ke masjid. Ya, mungkin saya sudah ceritakan di sini Pak. Kami waktu kuliah, ya Allah, betul-betul tersayat-sayat hati kami Pak. Makanya mungkin itu sebabnya saya nggak menyelesaikan kuliah saya untuk S2, S3. Dan saya sudah berjanji, kalaupun nanti saya dikasih gelar, apakah profesor atau doktor, karena saya menulis tafsir, saya akan menolaknya Pak. Ya, bapak-bapak semua yang jadi saksi. Ya, siapa tahu ya. Dan harus. Ya, saya sekarang menulis tafsir. Saya harus dapat gelar profesor atau doktor. Bapak-bapak menjadi saksi, saya akan menolaknya gelar itu. Karena saya menafsir ini karena Allah, bukan karena gelar. Pernah terjadi di kampus Pak akademi, orang lagi seminar hasil ujian untuk program S2, lagi ujian, azan duhur Pak. Azan duhur. Apa yang terjadi Pak? Itu yang profesor pengujinya pukul meja. Subhanallah. Ini terjadi di Institut Agama Islam. Bukan kuliah umum Pak. Bukan kuliah pertanian, bukan kuliah kimia, bukan. Kuliah agama. Jurusan agama. Dipukul itu meja. Ini suara azan mengganggu ini, kita seminar. Subhanallah. Dari situ saya berjanji, enggak bakalan saya mengambil gelar dari situ. Enggak ada gunanya gelar itu Pak. Kalau panggilan Allah kita lalaikan. Na'udzubillah min dzalik. Dipukul meja itu Pak. Profesor, doktor, penguji, enggak ada gunanya nih. Apa ini mengganggu ini suara azan ini? Astagfirullahaladzim. Mending orang bodoh begitu Pak daripada profesor. Na'udzubillah min dzalik. Wa man arada an zikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Ini kehidupan profesor ini sudah sempit Pak. Azan aja diprotes. Na'udzubillah min dzalik. Jadi nanti yang ditimba amalan kita Pak, bukan ilmu kita, bukan gelar kita. Ya, makanya kami itu ya beramal aja Pak, nggak usahlah sok pintar, sok dalilnya yang paling sahih, sok dalilnya yang paling kuat. Ya merasa amalan orang bid'ah, salah semua. Nauzubillah Pak, kita kena ayat ini Pak. Ya, jadi kita berdoa kepada Allah, semoga kita istiqamah dalam amalan Pak. Hanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.